Magnet cinta. Seni membuat si dia kangen tanpa panjenengan harus mengejar. Poros dulur pembelajaran hukum Law of Attraction dan hukum Law of Assumption. Dalam dinamika hubungan manusia ada paradoks menarik. Semakin panjenengan mengejar, semakin jauh si dia berlari. Pengejaran, baik itu secara terang-terangan, misalnya menelpon berulang kali, mengisi pesan panjang berulang kali, maupun pengejaran terselubung, misalnya membuat status galau yang ditujukan pada si dia. Keduanya selalu menghasilkan efek yang sama, yaitu menciptakan tekanan dan merusak daya tarik alami panjenengan. Sadar nggak panjenengan? Mengapa demikian? Karena pengejaran berakar pada energi kekurangan atau scarcity energy. Ketika panjenengan mengejar, panjenengan secara tidak sadar mengirimkan pesan seperti ini. Satu, nilai panjenengan bergantung pada orang itu. Anda membutuhkan dia untuk merasa lengkap, merasa sempurna, merasa penuh. Yang kedua, panjenengan memiliki waktu dan energi yang berlebihan. Si dia tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian panjenengan. Artinya, si dia itu tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian panjenengan. Karena panjenengan memperhatikan dia dengan berlebihan. Yang ketiga, panjenengan cemas dan merasa insecure, tidak aman. Panjenengan tidak percaya diri pada daya tarik panjenengan sendiri. Energi-energi seperti ini benar-benar tidak memancarkan daya tarik, melainkan memancarkan kebutuhan, kengarapan. Magnet cinta, magnet law of attraction cinta, di sisi lain beroperasi pada energi kelimpahan atau abundance energy. Ini adalah seni untuk menumbuhkan kerinduan si dia, tapi bukan dengan melakukan sesuatu kepadanya, tetapi dengan menjadi seseorang yang kehadirannya adalah hadiah dan ketidakhadirannya adalah kerinduan. Ini adalah tentang mengubah fokus dari dia menjadi diri panjenengan. Nah, sekarang Pak Lang ajak panjenengan untuk mengerti fondasi dari magnet cinta. Fondasi dari magnet cinta itu sebetulnya adalah membangun kehidupan yang menggairahkan. Jadi cara paling efektif untuk membuat si dia merindukan panjenengan adalah dengan memastikan bahwa hidup panjenengan sendiri sudah begitu penuh, menarik, dan berharga. Sehingga ketidakhadiran panjenengan menciptakan ruang kosong yang signifikan. Nah, gimana caranya untuk bisa seperti itu, Pak Sedulur? Yang pertama, prioritaskan passion dan tujuan hidup panjenengan. Pikirkan tentang kapan terakhir kali panjenengan tidak peduli apakah si dia menelpon atau tidak. Biasanya itu adalah saat ketika panjenengan tenggelam dalam proyek yang panjenengan benar-benar cintai, mencapai tujuan karir yang menggairahkan, atau panjenengan sedang asik bersama teman-teman yang suportif. Nah, ketika panjenengan fokus pada gairah hidup panjenengan seperti itu, panjenengan itu secara alamiah memancarkan energi ketertarikan dan kemandirian. Sebab pada kenyataannya, memang seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas itu jauh lebih menarik daripada seseorang yang tujuan hidupnya hanya menunggu pesan balasan saja. Nah, tentang kemandirian, itu artinya panjenengan tidak bergantung pada validasi dari luar. Panjenengan adalah sumber kebahagiaan panjenengan sendiri. Masa bodoh dengan pendapat orang. Nah, cara berikutnya, panjenengan harus memiliki kualitas yang saya sebut sebagai piala yang tak terkejar atau the unreachable trophy dalam bahasa Inggrisnya. Ini bukan tentang permainan tarik ulur ya, tetapi tentang memiliki standar tinggi untuk waktu dan perhatian panjenengan. Jika waktu panjenengan habiskan untuk aktivitas yang berharga, maka waktu yang panjenengan berikan kepada si dia menjadi hadiah yang ia nantikan, bukan sekedar pelarian dari kebosanan hidup panjenengan. Ini secara otomatis memicu kerinduan, karena ia tahu untuk mendapatkan waktu dan perhatian panjenengan, ia harus berusaha. Iya enggak? Mari sekarang Pak Lang ajarkan kepada panjenengan apa itu psikologi kerinduan. Psikologi kerinduan ini adalah bagian pokok dari ilmu magnet cinta di dalam ilmu Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard. Para sedulur, kerinduan itu tidak terjadi karena panjenengan menghilang.
Bukan. Kerinduan terjadi karena panjenengan meninggalkan jejak emosional yang positif dan mendalam. Seseorang merindukan panjenengan bukan karena fisik panjenengan, tetapi perasaan yang panjenengan berikan kepada orang-orang itu. Jadi penting untuk diketahui bahwa kualitas interaksi itu berada di atas kuantitas interaksi. Nah, ketika panjenengan bersamanya, bersama pujaan panjenengan, fokuslah pada menciptakan momen yang mendalam dan berkesan, bermakna, bukan hanya sekedar interaksi dangkal. Jadi panjenengan perlu memastikan kehadiran penuh. Ini terjadi saat panjenengan sama dia sedang bercakap-cakap ya. Berikan perhatian penuh, penuh total. Energi kehadiran penuh ini sangat langka di dunia digital sekarang ini. Dan si dia akan selalu merindukan perasaan di mana dia didengar, dipahami, dimengerti. Dan berikutnya, panjenengan harus pandai untuk memberikan humor-humor yang ringan. Jadi panjenengan perlu menjadi orang yang ya bisa menjadi sumber tawa dan emosi yang ringan. Orang itu selalu merindukan orang yang membuat mereka merasa baik tentang diri mereka sendiri. Dan tak kalah pentingnya juga, panjenengan perlu menciptakan sensasi kejutan. Panjenengan harus bisa menciptakan keadaan kadang-kadang tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Selalu ada sesuatu hal yang baru dari diri panjenengan yang ditemukan orang. Ini membuat pikiran bawah sadarnya penasaran dan menginginkan panjenengan secara lebih. Di dalam psikologi relasi, ada satu rule yang dinamakan the rule of peak end atau aturan puncak dan akhir. Rule psikologi ini menjelaskan, orang cenderung mengingat suatu pengalaman berdasarkan perasaan mereka pada saat momen puncak dan akhir dari pengalaman itu. Lebih jelasnya sebagai berikut prosedur. Saat momen puncak, pastikan interaksi Anda memiliki momen yang sangat menyenangkan, lucu, atau bermakna. Itu namanya momen puncak. Dan setelah itu, selalu akhiri interaksi, entah itu pakai telepon, entah itu pertemuan langsung ya, selalu akhiri interaksi pada nada yang positif dan tinggi. Lakukan itu sebelum dia merasa bosan. Dengan mengakhiri lebih dulu dari pihak panjenengan, panjenengan meninggalkan dia dengan perasaan, "Aduh, sebetulnya saya masih ingin berbicara loh." Nah, kondisi seperti ini secara alami akan memancing kerinduan. Begitu ya. Lalu mari kini kita belajar tentang kekuatan energi yin atau energi penerimaan, bukan pengejaran. Dalam banyak ajaran spiritual dan pengembangan diri ada konsep energi dualistik ya. Panjangan muka-muka sudah tahu ya, yaitu energi yang dan energi yin. Energi yang itu aktif, memberi, mengejar, agresif, progresif gitu ya. Sementara kalau energi yin itu cenderung pasif dan menerima. Jadi kalau panjangan terus-menerus mengejar si dia, panjangan beroperasi dalam energi yang secara berlebihan. Meskipun energi yang penting juga untuk inisiatif. Energi yang terus-menerus dalam konteks ketertarikan akan terasa seperti upaya keras yang melelahkan, jelai, dan akhirnya malah membuat kita gagal. Sebaliknya, prosedur magnet cinta Law of Attraction dan Law of Subject Goddard beroperasi dengan mengaktifkan energi yin panjenengan. Sekarang mari kita pahami dikotomi menarik ini, yaitu antara menarik versus mendorong. Pikirkanlah diri panjenengan sebagai magnet. Magnet tidak berlari mengejar besi, tapi ia hanya berada di tempatnya dan membiarkan besi tertarik secara alami. Ya enggak? Ingat waktu fisika SD dulu ya. Energi yin adalah energi penerimaan dan keyakinan pada daya tarik internal panjenengan sendiri. Sedangkan pengejaran yang berlebihan, secara konkret bisa Pak Lang sampaikan contohnya ya. Contoh pengejaran yang berlebihan. Misalnya panjenengan berpikir, saya harus kirim pesan WhatsApp selalu agar dia tahu bahwa saya memikirkannya. Ini adalah contoh energi yang. Sedangkan energi yin misalnya, saya tahu nilai saya kok. Dan jika dia merindukan saya, dia tahu di mana bisa menemukan saya. Saya akan fokus pada kegiatan saya sambil menerima bahwa kontak darinya hanyalah masalah waktu. Jadi ini terlihat percaya diri ya, bukan mengejar-ngejar ya. Ini adalah energi yin.
Jadi sungguh penting para sedulur untuk bisa menahan diri dari inisiatif yang berlebihan, dari energi yang berlebihan. Jika panjenengan selalu menjadi pihak yang merencanakan kencan, memulai percakapan, lebih banyak menanyakan kabar, sebetulnya panjenengan telah membebaskan si dia dari tanggung jawab untuk berusaha. Kerinduan hanya bisa tumbuh prosedur, hanya bisa tumbuh dalam ruang ketidakpastian yang nyaman. Jadi mereka atau si dia perlu dibuat bertanya-tanya. Apa yang dia lakukan sekarang ya? Kapan saya bisa melihatnya lagi ya? Buatlah seperti itu. Untuk itu, sebagai aturan dasar, biarkan inisiatif datang dari kedua belah pihak. Jika si dia tidak mengambil inisiatif, kan nggak usah panik, santai aja. Itu adalah tanda bahwa Anda perlu lebih menginvestasikan waktu pada diri sendiri, yaitu membangun kehidupan yang menggairahkan untuk pandangan sendiri, meraih tujuan hidup, meraih cita-cita panjang. Kemudian ciptakan juga ruang kosong. Secara sengaja, biarkan ada jeda dalam komunikasi panjenengan. Jeda ini bukan hukuman loh, bukan ya. Melainkan kesempatan bagi pikiran bawah sadar si dia untuk merasakan ketidakhadiran panjenengan dan mengisi kekosongan itu. Akibatnya, kekosongan dia itu akan terisi dengan kerinduan. Seru kan? Makanya penting sekali ya, sedulur, agar magnet cinta law of attraction dan law of assumption ini bekerja baik, memahami tentang teknik jarak dan kedekatan yang sehat. Ya. Magnet cinta atau magnet cinta law of attraction dan law of assumption ini akan bekerja paling baik jika ada dalam rentang jarak yang tepat. Jarak yang terlalu jauh antara pandangan dan si dia akan menyebabkan ketertarikan memudar. Apalagi kalau baru di awal hubungan, pasti memudar. Tetapi kedekatan yang terlalu intens akan mencekik ketertarikan dan kerinduan. Perhatikan itu. Dengan demikian perlu adanya kekuatan dalam pembatasan yang jelas. Batasan adalah cara terkuat untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Ketika panjangan memiliki batasan yang sehat, Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan panjenengan. Batasan ini terkait dengan kerinduan yang meliputi batasan waktu maupun batasan emosional. Apa itu batasan waktu? Misalnya panjenengan ngomong begini, saya hanya tersedia untuk panggilan setelah jam 7 malam saja. Karena sebelum jam 7 saya fokus pada pekerjaan saya atau pada hobi saya. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu bagi panjenengan itu sangat berharga. Ini namanya batasan waktu. Nah, kalau batasan emosional gimana Pak Lang? Contohnya begini, panjenengan tidak langsung membalas setiap pesan, tetapi panjenengan menunjukkan bahwa panjenengan sedang tidak menerima panggilan telepon selama 1 hari ini atau 2 hari ini, atau mungkin malah seminggu. Ini menunjukkan antisipasi dan kerinduan dari si dia. Seseorang yang menghargai dan menghormati batasan-batasan panjenengan seperti itu akan terdorong untuk mengejar panjenengan dengan cara yang sehat. Ya, ingat baik-baik, akan terdorong untuk mengejar panjenengan. Tetapi bila si dia panjenengan ini ternyata seseorang yang merasa terbebani oleh batasan-batasan panjenengan, yaitu tandanya dia bukan pasangan panjenengan, bukan jodoh panjenengan. Tinggalin aja orang itu, karena dia bukan pasangan panjenengan. Nah, para saudara semua yang terkasih, di sini Pak Lang juga punya pesan penting bagi panjenengan, yaitu jangan pernah menarik diri dengan emosi negatif. Ini penting banget ya. Jadi panjenengan perlu mampu membedakan antara menarik diri secara strategis yang tujuannya untuk memberi ruang agar kerinduan ia tumbuh dengan menarik diri karena marah atau ingin menghukum. Itu dua hal yang berbeda. Menarik diri dengan cara yang tepat misalnya sebagai berikut. Jadi umpamanya panjenengan menarik diri karena panjenengan benar-benar sibuk, ya sibuk dengan hal yang panjenengan sukai. Lagi melukis misalnya, atau lagi membuat kolam, atau lagi studi S2, S3 misalnya. Dan panjenengan merasa damai serta bahagia dengan itu semua. Ini memancarkan energi positif sedulur dan justru mengundang si dia untuk bergabung kembali dalam kebahagiaan panjenengan. Panjenengan pasti dirindukan. Itu tentang menarik diri yang tepat. Lalu menarik diri yang menjauhkan itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Panjenengan menarik diri untuk membuat si dia cemburu atau cemas. Itu nggak baik, itu nggak benar. Ini memancarkan energi negatif prosedur yang mungkin mendapatkan respon segera, tetapi didorong oleh manipulasi, bukan kerinduan sejati. Ini berbahaya dan justru akan mengancam hubungan panjenengan dengan si dia.
Kerinduan sejati itu tumbuh dari kekaguman sekaligus adanya rasa kehilangan energi positif dari panjenengan. Bukan dari rasa lega karena panjenengan pergi, bukan demikian. Makanya kuasai ilmu ini prosedur. Hilangkanlah kebutuhan-kebutuhan untuk mencari validasi dari orang lain atau dari segi. Sejatinya ya prosedur, magnet cinta yang paling kuat dalam hubungan itu adalah nol kebutuhan akan orang lain untuk membuat panjenengan merasa lengkap, merasa penuh. Nol kebutuhan. Jadi artinya memang nggak ada kebutuhan sama sekali. Jika si dia merindukan panjenengan dan menghubungi panjenengan, itu keren, itu bagus. Tapi jika tidak, panjenengan tetap bisa bahagia, tenang, damai, dan bisa menikmati kesibukan panjenengan, mengejar tujuan, cita-cita, hobi panjenengan. Inilah kondisi di mana puncaknya magnet cinta beroperasi. Sekali lagi Pak Alang katakan, berhentilah mencari validasi, berhentilah mencari bukti, berhentilah mencari reaksi. Setiap kali panjenengan bertanya, apakah dia memikirkanku? Enggak ya? Kacau. Atau yang lain misalnya, apakah dia akan menghubungiku? Wah, kacau. Ini energi panjenengan rendah banget nih. Panjenengan sedang mencari validasi ini. Mencari bukti adalah bentuk pengejaran internal. Ya, batin panjenengan mengejar itu. Ini menguras energi panjenengan dan menghambat kerinduan. Ini namanya panjenengan sedang beroperasi pada energi yang. Padahal yang dibutuhkan adalah energi yin. Gantikan kebutuhan untuk mencari bukti dengan keyakinan pada kelimpahan, pada abundance. Yakinlah bahwa panjenengan adalah sumber kebahagiaan dan cinta. Jika si dia tidak melihat itu, ada orang lain yang akan melihatnya. Itu pasti prosedur. Keyakinan inilah yang secara paradoks akan menarik perhatian orang itu kembali. Jadi benar-benar ya, benar-benar panjangan harus menjadi apa ya? Analogi saya menjadi rumah ya, rumah yang nyaman banget. Rumah kan nggak ngejar-ngejar penghuninya yang pergi kan, tapi penghuninya yang ngejar-ngejar rumah itu supaya tinggal di rumah. Begitu. Jadi alih-alih menjadi pengemis cinta, jadilah rumah yang hangat dan nyaman. Ketika panjenengan merasa damai, stabil, dan bahagia dengan diri sendiri, panjenengan menjadi tempat berlindung. Ya enggak? Orang tidak mengejar rumah mereka, enggak kan? Ya sekali lagi orang tidak mengejar rumah mereka. Mereka merindukannya dan selalu kembali ke sana untuk kenyamanan dan juga keamanan. Jika si dia merindukan kedamaian yang panjenengan pancarkan, maka si dia akan menghubungi panjenengan. Itu pasti. Kedamaian batin panjenengan dan kehidupan yang panjenengan bangun untuk panjenengan sendiri itu adalah isyarat yang paling menarik yang bisa panjenengan kirimkan. Nah, wis rasa dowo-dowo. Sekarang kita sampai pada penutup video ini. Saya mengajak panjenengan semua prosedur laki-laki dan perempuan untuk merangkul energi kelimpahan atau abundance energy. Membuat si dia kangen tanpa harus mengejar, itu bukanlah taktik yang rumit, belas bukan ya. Law of attraction dan law of attraction sudah memberikan semuanya. Panjenengan hanya perlu mentransformasi diri. Ini adalah perjalanan dari energi kekurangan atau scarcity menuju ke energi kelimpahan. Energi kekurangan itu saya perlu kamu untuk merasa baik, itu energi kekurangan. Kalau energi kelimpahan itu saya sudah baik dan saya mengundangmu untuk mencicipi kebaikanku. Jadi secara ringkas bisa dikatakan magnet cinta itu adalah tentang menjaga api batin. Panjenengan perlu fokus pada tujuan, passion hidup dan kebahagiaan panjenengan sendiri. Dan kemudian ciptakanlah jeda pada hubungan panjenengan dengan si dia. Berikan ruang bagi si dia untuk merasakan ketidakhadiran panjenengan. Dan yang ketiga, pertahankan kualitas interaksi panjenengan. Memastikan setiap interaksi Anda meninggalkan jejak emosional yang positif dan berharga. Nah, ketika hidup panjenengan dalam kepenuhan seperti ini, kerinduan si dia akan terjadi secara alami. Bukan karena panjenengan yang ngemis-ngemis, bukan. Tetapi karena panjenengan telah menjadi hadiah yang ia rindukan. Ini adalah bentuk daya tarik yang paling murni dan berkelanjutan. Salam romantis, salam seger waras.